Soal nomor 1 ya untuk TWK di malam hari ini ya. Oke, saya mulai. Tanpa mengenakan sepatu dan baju sekolah seadanya, murid-murid SD Tokala tetap murid-murid SD Tokala tetap berjuang untuk menuntaskan pendidikan mereka. Bahkan, jarak yang mereka tempuh juga tidak tanggung-tanggung, mulai dari 3 km hingga 5 km sampai ke sekolah dari rumah masing-masing. Berarti di sini jarak tempuhnya jauh ya. Ditambah lagi dengan kondisi akses ke sekolah kini sudah sedikit lebih baik karena sudah ada jalan batu yang dibuat sebagai akses menuju sekolah. Namun, kebiasaan anak-anak berjalan kaki masih dilakukan dengan melewati hutan-hutan di sekitar kampung yang tidak memiliki akses jalan aspal. Namun dengan kondisi seperti itu, para murid tetap semangat untuk menimba ilmu. Hal ini yang juga terlihat dengan banyaknya orang tua yang memperbolehkan anaknya ke sekolah meski banyaknya himpitan ekonomi masyarakat. Para murid kini juga bisa menunjukkan sekolah ke SMP Negeri Satap 7 Bulukumba yang tepat berada di kawasan SD untuk akhirnya menimba ilmu di jenjang SMA Bulukumba. Semangat para murid seperti yang ditunjukkan pada teks tersebut merupakan salah satu wujud bela negara. Dari aspek apa? Nah, teman-teman, ini masuk ke kisi-kisi wawasan kebangsaan tentang bela negara ya, teman-teman. Jadi ada bela negara itu nanti akan ada pembahasannya di sini. Bela negara itu ada dua ya. Yaitu bela negara secara fisik dan non fisik, teman-teman. Nah, diingat ya, bela negara ada dua, bela negara fisik dan non fisik. Bela negara fisik itu kalau kita maju perang dengan memanggul senjata. Sedangkan bela negara non fisik adalah bela negara yang dilakukan oleh warga negara yang tidak langsung maju perang dengan angkat senjata, tetapi dilaksanakan melalui penguatan karakter dan semangat pantang menyerah meraih pendidikan sebagaimana yang ditunjukkan oleh anak-anak SD Tokala dalam teks tersebut. Nah, berarti di sini anak-anak SD-nya itu dia semangat sekolah itu juga menunjukkan bela negara. Tapi bela negara dalam aspek apa? Ya, dalam aspek non fisik. Lanjut nomor 2 untuk TWK ya. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Nah, diingat ya, untuk 29 ayat 2 ini tentang pasal kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Indonesia menjamin keberagaman dalam menganut agama yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut merupakan koridor negara dalam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, di bawah ini contoh perilaku pasal 29 ayat 2 dalam kehidupan sehari-hari yang mana? Nah, jelas ya, pasal 29 ayat 2 itu tentang apa? Tadi kebebasan untuk memilih agama. Nah, berarti di sini yang A ya, Johan memilih untuk beragama Hindu saat berpindah kewarganegaraan menjadi Indonesia. Jadi setelah dia menjadi WNI, dia tuh berhak memilih atau menganut agama sesuai yang dia yakini, itu ya. Berarti yang A. Nomor 3 untuk TWK. Para nelayan dan petani dengan menyediakan pangan nasional, para medis menjaga kesehatan masyarakat, tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan. Nah, yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui apa nih, teman-teman? Nah, di situ jelas ya, ada nelayan, ada para medis, ada tim SAR. Berarti di sini wujud bela negara dengan cara apa? Pengabdian sesuai profesi. Jadi sekali lagi ketika nanti teman-teman jadi CPNS ya, itu akan mengalami latsar, di mana ketika latsar itu teman-teman akan dibina bela negara selama 1 hari penuh dari pagi sampai sore ya. Nanti ada pagi itu olahraga pagi, terus nanti siang itu ada cek fisik kayak lari, push up, sit up kayak gitu. Terus setelah itu ada materi kekompakan bela negara. Terus ada juga nanti sumpah janji. Nah, jadi
kita, apapun profesi kita nanti, kita sedang melakukan upaya bela negara sesuai profesi kita masing-masing. Nah, kalau saya guru berarti saya bela negara dengan cara mencerdaskan murid-murid. Nah, nanti kalau dokter berarti menyembuhkan pasien dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk bela negara, pengabdian sesuai profesi. Baik, nomor 9 ini materi yang harus teman-teman kuasai ya. Kalau sekarang di SD, teman-teman. Ini materi SD murid saya kelas 4 ini masuk ke materi ini. Jadi sekarang itu murid SD harus tahu tentang apa makna dari lambang negara Indonesia. Ya. Pada leher Garuda itu tergantung dengan rantai sebuah perisai berupa jantung, di mana di tengah perisai itu terdapat garis tebal ya. Jadi perisai burung Garuda itu tengah-tengahnya ada garis tebalnya. Melambangkan apakah garis tebalnya itu? Nah, garis tebal itu menunjukkan apa? Lambang bahwa Indonesia itu dilalui oleh garis khatulistiwa ya, teman-teman. Jadi diingat-ingat ya, garis tebal yang terdapat pada perisai burung Garuda itu maknanya apa? Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Masih di soal TWK ya kita ya. Nomor 5 ya. Ya kalau di sini nomor 10. Kata sedap yang bermakna sinestesia terdapat dalam kalimat mana? Nah, ingat ya, materi yang ada dalam bahasa Indonesia itu juga masuk ke dalam tes wawasan kebangsaan. Ya, sinestesia itu apa sih? Nah, di pembahasan sudah saya buat ya. Sinestesia adalah perubahan makna pada suatu kata yang mengalami pertukaran makna, di mana makna yang mengalami pertukaran terjadi karena tanggapan dari dua hal yang dihubungkan dengan panca indera. Contoh ya, contoh dingin gitu ya. Pantas saja saat bangun tadi pagi terasa dingin sekali, ternyata turun hujan deras. Nah, berarti dingin dalam kalimat ini makna yang sesungguhnya. Apa makna dingin itu? Sesuatu yang dirasakan oleh kulit. Nah, berarti di sini yang mana? Yang makanan ini terasa sangat sedap. Nah, ini betul ya. Bunga sedap malam tumbuh di halaman rumahku. Nah, sedap di sini apa? Sedap di sini berarti bukan arti makna sesungguhnya ya. Sedap di sini adalah nama bunga. Bumbu penyedap makanan itu mahal harganya. Kata-kata orang itu kurang sedap didengar. Nah, di sini ada alat indranya ya. Sekali lagi ingat, dihubungkan dengan panca indera ya, teman-teman ya. Jadi yang dihubungkan dengan panca indera yang tepat yang mana? Yang D ya. Jadi yang D ini apa? Karena ini ada kurang sedap didengar. Nah, berarti di sini ada pertukaran makna, di mana makna yang mengalami pertukaran ini dihubungkan dengan panca indera. Walaupun yang A sama yang E itu makna sedapnya, makna sesungguhnya, tetapi di situ tidak ada apa? Tanggapan yang dihubungkan dengan panca indera. Gitu ya. Jadi teman-teman, panca inderanya di sini indera pendengaran kurang sedap itu artinya kurang enak didengar gitu ya. Baik, saya lanjutkan ke TIU ya, 5 nomor TIU. Jadi ya seperti itu ya untuk TWK ya, sudah ada gambarannya. Sekarang kita lanjut ke TIU ya. Kemarin terakhir sudah sampai ini ya. Ini saran dari saya, teman-teman hafalkan apa? Pecahan-pecahan yang ini yang sudah saya masukkan di situ ya. Tapi kalau sering mengerjakan soal insya Allah nanti bisa. Nah, soal nomor 36 ini sering banget keluar ya. Di suatu kantor sedang dilaksanakan pekerjaan pembangunan kolam ikan untuk memperindah halaman kantor. Nah, di sini rumusnya ini ya.
Output dibagi orang dikali waktu. Output itu apa yang dibuat. Misalnya kolam atau mungkin dia membuat rumah gitu ya. Itu outputnya. Dibagi dengan apa? Orang dikali waktu. Jadi di sini 11 pekerja, satu kolam 4 hari gitu ya. Berarti ini outputnya berapa? Satu kolam per orangnya 11, waktunya 4. Nah, yang ini 12 kolam gitu ya. Orangnya kita singkat dengan P atau kita ganti dengan variabel P, waktunya 8 hari. Gitu ya. Jadi di sini 1 dibagi 11/4 sama dengan 12 dibagi P kali 8. Sehingga kalau saya tulis 1 dibagi 11 kali 4 ini 44 sama dengan 12 dibagi 8P. Nah, tinggal disamakan ya. Berarti bagaimana? 8P-nya adalah 44 kali 12 atau 528. Sehingga P-nya 528 dibagi 8. Jawabannya 66 pekerja. Rumusnya hanya ini ya, output dibagi orang dikali waktu. Nomor 37 ini deret. Nah, ini juga pasti keluar ya. Jadi permainan angka, deret angka ini harus kita cari dulu polanya. Ya, jadi sini 176, 178, 356 itu polanya ditambah 2 dikali 2. Ya, ini 176 ke 178 ini ditambah 2, 178 ke 356 ini dikali 2. 356 ke 359 ditambah 3, 359 ke 1077 dikali 3. Sehingga polanya tambah 2 kali 2, tambah 3 kali 3, tambah 4 kali 4 gitu ya. Tambah 4 kali 4. Maka selanjutnya bagaimana? Jelas. Berarti tambah 5 kali 5. Sehingga 4324 terakhir kan ini 4324 kita tambahkan 5. Berapa? 4329. Terus 4329 dikali 5 berapa? 21645. Jadi jawabannya yang C. 38. Nah, ini juga pasti keluar. Ini soal analisis ya, teman-teman ya. Kalau ketemu soal kayak gini, biasakan langsung siapkan kertas oret-oretan gitu ya. Jangan membaca soal 2 kali. Ya, sekali lagi saya ulang, jangan membaca soalnya 2 kali. Dalam rangka seleksi pemilihan saya sambil buka whiteboard dulu, bisa nggak nih? Bentar ya. Baik, sambil saya buka, saya copy soalnya dulu. Saya masukkan ke ini. Bentar ya, teman-teman. Kecil banget ya. Nah, ini udah. Saya buka di sini. Ya. Dalam rangka seleksi pemilihan wakil sekolah untuk mengikuti turnamen basket tingkat provinsi, SMA Akses memperoleh data tinggi badan siswa sebagai berikut. Indra lebih tinggi dari Lucky. Nah, kalau ketemu soal kayak gini langsung aja ditulis, berarti si Indra itu lebih tinggi daripada Lucky gitu ya. Fandi lebih tinggi dari Hari. Fandi lebih tinggi daripada Hari.
namun tidak lebih tinggi dari Gary. Nah, berarti di sini Gary-nya di atasnya si Fandi tadi. Januar lebih pendek dari Kiki. Nah, Januar lebih pendek daripada Kiki. Berarti Januar kan di bawahnya Kiki ya. Dan Kiki lebih pendek dari Hari. Nah, berarti ini Kiki ini kita pindah di bawahnya Hari ya, karena Kiki itu lebih pendek daripada si Hari. Nah, sehingga bisa kita buat seperti ini. Jika tinggi Gary 178 ya, dan tinggi Lucky 180, nah berarti ini jelas apa? Gary di bawahnya si Lucky gitu ya. Sehingga kalau saya tuliskan urutannya berarti si I dulu, terus baru L, terus G, terus F ya, terus H, terakhir K sama J. Nah, ini adalah urutannya. Sehingga kayak gitu ya teman-teman ya. Dalam mengerjakan soal jangan sampai dibaca 2 kali. Pertanyaannya siapa nih yang 3 orang tinggi badan tertinggi? Ya jelas siapa? I, L sama G. Indra, Lucky dan Gary. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk mengerjakan soal analisis seperti ini, ingat pesan saya ya, jangan membaca soal 2 kali. Jadi diketahui apa, langsung teman-teman tulis seperti tadi saya nulis ya. Jadi langsung dituliskan urutannya berupa simbol I, J, K, L kayak gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini pola gambar. Pola gambar juga pasti keluar, cuma saya enggak tahu nanti yang keluar yang seperti apa gitu ya. Nah, yang penting dalam pola gambar, di dalam pola gambar itu teman-teman harus mencari pola dari ini ya. Jadi di dalam gambar itu ada apa, kita amati, terus kita lihat polanya. Coba, ini kan ada 3 unsur ya, unsur bawah, unsur atas, sama unsur yang putih gitu ya. Unsur bawah, letter L ya, ini, terus unsur yang atas sama yang berwarna selain yang putih atau yang hitam. Dari yang bawah saja kita lihat, ini kan ke sini 3, ke sana 4 ya. Ke sini 4, ke bawah 4, ke kanan 4. Terus ke bawah 3, ke kanan 5. Oh, berarti turun 1 gitu ya. Ke bawah 2, ke kanan 6. Nah, berarti nanti ke bawahnya tinggal berapa ya gitu ya. Nah, berarti kan ini hanya 1, ke bawah 1, ke kanan 5, ke sebelah atasnya naik 1. Berarti kan yang mungkin adalah opsi A, C, D gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat yang atas ini. Atas ini ternyata dia maju 1 kotak gitu ya, maju 1 kotak lagi. Berarti kan nanti dia akan di sini ya. Nah, akan di sini. Berarti kalau dia ada di sini yang mana? Yang C gitu ya. Jadi caranya melihat seperti itu. Harus dicari polanya masing-masing. Kalau gambarnya terdiri dari 4 unsur ya keempat-empatnya itu harus diamati polanya. Oh, ini letter L-nya gini, berarti ini kan turun semakin ke kanan, ini turun ke kanan lagi, berarti ini turun ke kanan lagi gitu. Terus yang ini juga gitu, oh ini di sini. Barisan kedua dia turun 1, maju 1 gitu ya. Maju lagi 1 kotak lagi. Oh, berarti nanti selanjutnya dia ada di sini nih. Oh, berarti yang mana? Yang C. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, lanjut ya. Nah, ingat ya, objek yang besar ya, yang besar tadi, yang bawah tadi bergeser ke kanan, kemudian ke atas per 1 kotak. Objek yang kecil turun dari kanan atas menuju tengah. Ini keterangan kunci jawabannya. Gitu ya. Lanjut di nomor 5 TIU ya. Kalau di sini nomor 40 ya. Ini kita lihat nih. Kalau nggak ada kalimat ini pun, nah biasanya nggak ada kalimat ini, teman-teman, langsung muncul gambar A, B, C, D, E. Nah, kalau nggak ada soalnya, berarti cari yang paling berbeda.
berbeda. Nah, silahkan dicatat, penting banget ya ini ya. Jadi kalau di soalnya nggak ada keterangannya, kok ini tiba-tiba ada gambar, langsung opsi A, B, C, D, E, berarti aku disuruh ngapain gitu ya. Aku disuruh nyari yang paling berbeda. Kalau seperti ini jelas. Entah itu bentuknya goresan seperti ini atau goresan tinta atau huruf, itu yang dilihat goresan. Berapa banyak garis? Ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, yang A ada 9. Yang B ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juga. Berarti nggak mungkin A, nggak mungkin B karena sama-sama 9. Yang C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jelas ya. Yang C beda sendiri 10. Yang D sama nanti 9 ya. Yang D juga 9 ini ya. Goresan itu garisnya ya teman-teman ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang 10 yang mana? Yang C. Baik teman-teman, untuk TIU sudah 5 nomor saya bahas. Selanjutnya TKP. Tes karakteristik pribadi ya, 5 nomor juga ya teman-teman ya. Nah, yuk. Saran saya nanti ketika tes itu, saran saya ya ini ya pribadi dari saya gitu, mending dikerjakan TKP-nya dulu. Kenapa? Karena TKP sekali lagi butuh kebijaksanaan teman-teman dalam memilih jawabannya gitu. Anda adalah seorang kabag di suatu instansi. Anda dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari atasan Anda pergi keluar kota. Nah, ini berarti kata kuncinya ini, atasannya pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Berarti di sini ada kerahasiaan yang harus kita jaga ya. Anda diminta untuk mengawasi pegawai ketat. Jadi Anda itu diberi tugas ngawasin pegawai ketika atasannya pergi keluar kota. Hal ini ditekankan oleh atasan karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu kerja habis. Atasan juga berpesan agar Anda tidak memberitahukan kepada siapapun. Nah, ini sudah ada pesannya. Anda nggak boleh ngasih tahu kepada siapapun kemana atasannya pergi tugas karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Anda menyatakan kesanggupan untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama atasan pergi, Anda menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus selesai hari itu juga. Ia memaksa Anda untuk memberitahu kemana atasan Anda karena sejak 2 hari terakhir atasannya tidak bisa dihubungi. Nah, ini kan kita dilema ya, dilema. Ada dari provinsi itu menanyakan, di sisi lain kita tadi sudah dipesan untuk tidak memberitahu apapun yang terjadi. Berarti apa? Ya sama, kita harus memegang teguh integritas, namanya ini yang diuji ya. Maka hati-hati, jangan dikira tes TKP itu paling gampang sendiri ya, karena nggak perlu belajar. Nah, tapi di sini yang ingin diuji itu sejauh mana karakter teman-teman gitu ya. Berintegritas nggak teman-teman? Nah, integritas itu ditunjukkan dari sikap bekerja secara utuh, terampil, serta tidak mudah terpecah antara prinsip dan tindakan serta antara sikap dan perbuatan. Nah, biasanya di sini perempuan ya kan kadang yang dipakai perasaan gitu ya. Nggak boleh, ini harus pakai logika. Karena tadi sudah dipesani tidak boleh, ya kita katakan saja bahwa kita tidak punya wewenang untuk memberikan informasi karena sesuai pesan dari atasan kita. 72.
Doni adalah seorang milenial yang gemar mencari pengalaman-pengalaman, terutama pengalaman menjelajah ke tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Doni mendapat banyak pengalaman, teman-teman baru, dan bahkan jejaring kerja potensial selama dia menjelajah. Namun, dia kerap kali meminjam uang apabila kurang untuk melakukan kegemarannya tersebut. Nah, berarti ada negatifnya di sini ya. Pada suatu hari ketika Doni hendak meminjam uang kepada Teddy untuk melakukan penjelajahan selanjutnya, Rista sebagai sobatnya yang berada di sana mengingatkan Doni untuk tidak sering berkeliling dunia dengan meminjam uang ke orang lain ya. Karena nanti utangnya akan makin menumpuk. Jika kamu menjadi Doni, apa yang akan kamu lakukan? Nah, apa teman-teman? Mendengarkan saran siapapun, walaupun mereka belum pernah menjelajah karena hal baik dapat diterima dari siapapun. Tidak mendengar nasihat Rista karena dia tidak pernah menjelajah. C. Mendengarkan nasihat Rista karena bermanfaat dan mulai mengumpulkan uang sendiri untuk menjelajahannya. Tadi mungkin sampai opsi A itu ada mungkin ya yang terkecoh gitu ya. Kan ya bener ya mendengarkan saran gitu ya. Tapi ini tidak ada jalan keluar. Ya, ini tidak ada jalan keluar. Ini cuma dengarkan saja. Dia pasif. Terus jalan keluarnya apa supaya utangnya tuh nggak makin menumpuk? Ya, yang C yang ada penjelasannya apa? Dia mulai mengumpulkan uang sendiri. Maka lebih tepat yang C. Ya, yang A kalau teman-teman pilih A, teman-teman skornya 4 gitu ya. Nah, di sini apa yang diuji? Sosial budaya, ya. Jadi manusia itu ditakdirkan sejak awal menjadi makhluk sosial dan memiliki blind spot. Ya, kita itu mesti punya blind spot gitu ya, dimana kita terkadang tidak bisa melihat kelemahan dan kesalahan kita. Maka biasanya kita perlu masukan dari orang lain. Sadar akan hal tersebut dan mampu mencerna pendapat yang berbeda dari orang lain merupakan salah satu aspek indikator sosial budaya. Jadi sejauh mana sih teman-teman itu mampu nggak mencerna pendapat yang berbeda dari orang lain gitu ya. Di soal TKP yang dikehendaki juga adalah bagaimana kita memilih jawaban yang paling solutif. Nah ini teman-teman, ini harus teman-teman garis bawahi ya, paling solutif. Solutif itu apa? Yang memberikan jalan keluar. Tidak hanya mendengarkan nasihat saja, tapi juga harus cari jalan keluar supaya nggak kelilit tadi loh. Gitu. Ya, berarti yang tepat yang mana? Yang C ya. Nomor 73 ya, nomor 3 di TKP. Anda bekerja di perusahaan milik negara yang bergerak di bidang kelistrikan. Nah, jadi apapun nanti formasi yang teman-teman tuju, kasusnya tuh pasti secara umum gitu ya. Ya walaupun dulu saya tesnya mau ikut guru, tapi kemungkinan di soal ini ada kasus kalau Anda sebagai hakim, kalau Anda sebagai polisi. Ya intinya apapun profesi kita sebagai abdi negara, kita harus punya kepribadian yang baik gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan berpikir lah nanti kan aku mau ngelamarnya kan posisi guru misalnya, atau mau ke posisi dosen gitu ya. Jangan hanya berpikiran kasusnya nanti hanya tentang guru dan dosen. Oh salah gitu ya. Bahkan kadang ada soalnya ketika Anda akan mengikuti tes CPNS, di tengah jalan tiba-tiba ban kendaraan Anda pecah. Nah itu bisa saja kasus soalnya seperti itu. Intinya nanti jauh mana kita mengambil keputusan gitu ya. Saya ulang lagi ya, Anda bekerja di perusahaan milik negara yang bergerak di bidang kelistrikan. Di daerah tempat Anda tinggal, sering terjadi pemadaman listrik dan setiap listrik padam tetangga sekitar rumah Anda selalu protes ke Anda. Jadi dikiranya misalnya kita kerja di PLN gitu ya. Kalau setiap kali mati listrik tuh tetangganya komplain ke kita. Padahal kita juga nggak ngurusi listrik padam gitu ya. Padahal listrik di rumah Anda pun juga mati kalau yang lain padam. Anda sendiri juga tidak bekerja di bagian yang mengurusi hal tersebut. Nah, maka apa yang akan Anda lakukan?
Ingat, solutif. Supaya masalah ini selesai apa? Kita telepon ke call center perusahaan. Karena setiap perusahaan pasti ada call center kan ya. Nah, jadi kalau ini ya kita telepon aja call centernya PLN gitu ya untuk menangani hal tersebut, pasti nanti akan ditindaklanjuti. Jadi di sini yang diuji apa? Profesional. Ketika menghadapi keluhan, kita harus sesuaikan dengan apa peran kita. Nah, sekali lagi perannya teman-teman sebagai apa dan hubungan kita dengan keluhan tadi. Jawaban A paling pas karena walaupun di soal Anda merupakan bekerja di perusahaan kelistrikan negara, namun Anda bukan di bagian yang mengurusi pemadaman listrik. Dan di soal juga tidak tertera kalau kantor Anda yang mengurus wilayah perumahan Anda. Maka bagaimana supaya solusi dari permasalahan ini selesai? Ya kita telepon saja call center. Sudah mulai paham ya teman-teman ya? Baik, kita lanjut ke TKP di nomor 4 ya. Anda adalah seorang pekerja di sebuah stand toko baju di sebuah pameran. Nah, kayak gini kan. Ternyata kasusnya kita jadi penunggu stand baju gitu ya, yang diadakan oleh pemerintah daerah. Di stand Anda ada seorang pelanggan yang sedang mencoba baju. Di stand sebelah ramai pelanggan yang datang dan mencoba barang yang ada. Namun tidak ada yang menjaga stand tersebut. Nah, apa sikap kita? Stand sebelah tuh ramai tapi nggak ada yang jaga gitu ya. Apakah A? Ingat ya, harus solutif. Nah, sekarang harus mikirnya gitu. Solusinya gimana ya kalau stand sebelah itu nggak ada orang gitu? A. Mengatakan kepada pelanggan di stand sebelah bahwa stand tersebut tidak ada yang menjaga dan mengarahkan mereka ke stand Anda. B. Membantu menjaga stand sebelah. Coba, tepat gak kalau kayak gini? Dan menangani transaksi di stand tersebut. Ya, apa kita punya wewenang? C. Mencari penjaga stand sebelah dan memberitahu bahwa standnya sedang ramai dikunjungi oleh pembeli. Mencari penjaga stand sebelah, sedangkan sedangkan Anda juga punya tugas menjaga stand gitu ya. D. Menjaga stand Anda dan berbincang-bincang dengan pelanggan yang mencoba produk Anda sambil memperkenalkannya. Nah, diam saja dan menunggu pelanggan datang karena tugas Anda di kontrak kerja adalah menjaga stand. Ingat, ini yang diuji sejauh mana kita profesional ya. Jadi baik kita bersikap baik itu ya boleh, tapi kita juga pakai logika. Apa ya mungkin kita mau nungguin stand orang lain gitu ya. Nah, yang tepat yang kita menjaga stand kita. Indikator profesionalisme menerangkan bahwa kita harus fokus pada apa yang ditugaskan kepada kita dan berikan nilai lebih di setiap pekerjaan kita. Apa nilai lebihnya? Tadi kita ajak berbincang-bincang. Jadi nunggu stand ya nggak hanya sekedar nunggu, udah terserah orang mau lihat-lihat apa, kita nggak peduli, itu nggak kayak gitu ya. Kalau namanya kita diberi tugas menjaga stand ya kita lakukan profesional dengan apa? Ya dengan kita ajak berbincang-bincang, mencoba produk stand di stand kita kayak gitu. Berarti yang D. 75. Terakhir ya. Anda diminta oleh atasan untuk menjadi bagian dari panitia peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi Anda ditugaskan nih oleh atasan untuk jadi panitia. Dan diminta mendampingi seksi acara. Karena tidak ada anggota panitia lain. Nah, berarti kita diminta pendamping si acara. Namun pada hari itu, ternyata Anda memiliki sebuah janji untuk bertemu dengan tamu penting yang hendak menemui Anda. Nah, ini sama sekali lagi akan banyak dilema etika yang kita ketemui gitu ya di soal-soal tes karakteristik pribadi. Apa yang akan Anda lakukan? Langsung menemui tamu tersebut karena pertemuan tersebut penting. Berarti kita nanti tidak melaksanakan tugas itu ya. B. Meminta teman panitia lain untuk mendampingi si acara, padahal di sini jelas tidak ada anggota panitia lain. Ya,
yang bisa mendampingi si acara. C. Fokus mendampingi si acara selesai, setelah itu menemui tamu tersebut. D. Tinggalkan seksi acara dan kepanitiaan untuk menemui tamu penting tersebut. E. Mengubah janji pertemuan. Ini saya yang betul jawabannya yang E ya, tapi di sini saya mewarnainya yang salah gitu ya. Tolong nanti diperbaiki ya, yang betul kan sesuai pembahasan ini. Mengubah janji pertemuan gitu ya dengan tamu tersebut. Nah, ini kan solutif ya, agar Anda bisa fokus untuk melakukan penugasan di kepanitiaan. Jadi pilihan A sama D, kita tinggalkan acara. Berarti itu bisa jadi pilihan baik gitu ya, karena tidak bisa jadi pilihan yang baik karena apa? Membuat kegiatan yang lain tidak terkawal tanpa tindakan ya. Berarti kan kalau AD ini kita nggak profesional, dikasih tugas atasan nggak kita kerjakan, maka kalau milih D poinnya cuma 1, milih A poinnya 2. Jadi untuk TKP itu berpoin ya antara 5, 4, 3, 2 atau 1. Kalau TIU sama TWK itu betul 5 salah 0 gitu ya teman-teman. Khusus TKP ada poin scoringnya gitu. Kalau C itu skornya 3 ya, fokus mendampingi si acara sampai selesai baru nemuin tamu. Tapi di sini negatifnya apa? Kasihan tamunya kan nunggu kita gitu ya. Kalau pilih B itu skor 4 ya, meminta teman panitia lain untuk mendampingi si acara. Walaupun tadi sudah disebutkan tidak ada yang tepat untuk mendampingi si acara selain kita gitu. Makanya B tidak kita pilih, yang paling baik adalah yang E ya, karena kalimat tidak ada anggota lain sehingga kehadiran Anda itu sangat dibutuhkan di acara peringatan HUT kemerdekaan ini, sehingga kita harus ngalah untuk mengubah janji pertemuan dengan tamu yang sudah kita ajak janjian tadi. Gitu ya teman-teman. Alhamdulillah 15 soal sudah kita bahas ya.